Selamat pagi Bu Rima. Selamat pagi Bu. Iya, Bu Rima, kali ini kita kan akan melaksanakan praobservasi ya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu nih tujuan dari praobservasi ini, yaitu untuk tujuannya itu untuk mengembangkan diri Bu Rima sendiri gitu ya. Kemudian juga di sini untuk mungkin ada obrolan untuk persiapan nanti saat diobservasi ya Bu Rima. Ya, kira-kira praobservasinya itu akan dilaksanakannya kapan ya Bu Rima? Akan dilaksanakannya 1 minggu ke depan di kelas saya di kelas ini. Oh iya, jadi kita sepakati 1 minggu ke depan ya kita akan melaksanakan observasi ya. Kemudian kira-kira tujuan dari pembelajaran nanti saat Bu Rima observasi itu apa ya? Tujuannya siswa mampu mengidentifikasi hak norma dan kewajiban di sekolah dan di rumah dan juga menunjukkan contoh nyata seperti apa. Oh iya, jadi tujuannya itu yaitu mengidentifikasi siswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk norma, hak dan kewajiban warga negara dan menunjukkan contoh-contohnya. Ya baik. Kemudian kalau area pengembangan yang tidak dicapainya itu apa saja ya Bu Rima? Area pengembangan itu yang akan dicapai ada 3. Yang pertama, penerapan budaya positif, membaca doa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran, lalu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan siswa untuk bekerja sama, berani mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas dengan memberikan percaya diri. Oh iya. Jadi tujuannya itu ada 3 ya Bu Rima. Yang pertama yaitu tentang penerapan budaya positif. Salah satunya yaitu dengan berdoa ya sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian juga meningkatkan apa tadi pengetahuan dan kemampuan siswa untuk mengidentifikasi hak dan kewajiban di rumah maupun di sekolah ya. Kemudian yang ketiganya meningkatkan keterampilan siswa untuk bekerja sama, berani mempresentasikan hasil diskusi. Jadi nanti ada diskusi mungkin ya. Baik. Kemudian strateginya itu apa kalau dalam nanti saat observasi itu? Untuk strateginya, penerapan pembelajaran bervariasi untuk memenuhi kebutuhan belajar, ya, siswa yang beragam mengikuti diferensiasi konten, proses dan produk. Ya, lalu memberikan kebebasan siswa dalam bentuk kelompok sesuai dengan minat dan bakat siswa untuk mengidentifikasi peran dan tugas siswa. Ya, lalu yang ketiga, mendampingi dan memberikan bimbingan kepada setiap siswa setiap kelompok untuk menghasilkan produk. Oh iya. Jadi untuk area strateginya juga ada 3 ya Bu Rima, yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam belajar ya yang beragam karena mungkin siswa itu kebutuhannya berbeda-beda gitu ya. Kemudian juga memberikan kebebasan yang tadi membentuk kelompok gitu ya sesuai dengan pengembangan yang nanti capainya. Nah kemudian yang ketiga mendampingi dan memberikan bimbingan dari Bu Rima sendiri mungkin nanti ke setiap kelompok seperti itu mungkin ya. Baik, kemudian kalau harapannya Bu Rima setelah nanti observasi itu apa? Harapannya pastinya siswa mampu dan mengerti bentuk-bentuk norma dan kewajiban sebagai warga negaranya, terus memberikan contoh-contoh penerapannya seperti di rumah, di sekolah, atau di masyarakat. Oh iya, jadi harapannya juga ingin anak-anak itu mampu mungkin ya nanti untuk disampaikan juga digunakan juga di rumah gitu ya tentang hak kewajiban, mereka jadi tahu tentang apa itu hak apa itu kewajiban, kemudian juga bisa diterapkan juga mungkin di rumah maupun di sekolah. Baik, terima kasih Bu Rima. Senang sekali ya hari ini kita bisa ngobrol. Mungkin mudah-mudahan untuk obrolan kita praobservasi mungkin hanya cukup segini dulu, mungkin nanti bisa pas hari H observasinya kita bisa berjalan lancar ya. Kemudian nanti tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Rima sendiri itu bisa terwujud ya. Mungkin itu ya Bu Rima ya. Assalamualaikum.
Belum, stop.
pertama, norma agama, aturan yang berasal dari ajaran agama seperti beribadah sesuai kepercayaannya masing-masing. Contohnya, ada yang bisa kasih contoh nggak? Saling menghargai walaupun berbeda-beda agamanya. Di Indonesia ada agamanya itu agama apa aja? Islam, Kristen, Berarti ada berapa? 5. Itu ada norma agama yaitu aturan yang berasal dari ajaran agama seperti beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Ya, yang kedua, norma kesopanan, aturan yang terkait dengan sopan santun dan tata krama dalam masyarakat seperti mengucapkan salam. Contohnya, ada yang tahu ini contohnya? Norma kesopanan. Yang kita sebut kan aturan yang terkait dengan sopan santun dan tata krama dalam masyarakat seperti mengucapkan salam. berbicara dengan sopan, Berbicara dengan sopan kepada yang rapi, menghormati orang yang lebih tua, membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang ketiga, norma kesusilaan, aturan yang terkait dengan perilaku baik seperti tidak berbohong atau mencuri. Ya, norma kesusilaan itu tidak berbohong, berbohong ke guru, ke teman, apalagi ke orang tua ya, itu berarti tidak boleh. Nah, yang keempat, norma hukum, aturan yang bersifat mengikat secara hukum dan ada sanksi seperti aturan lalu lintas. Ada yang bisa contoh ini? Norma hukum ini seperti aturannya lalu lintas kayak melanggar lalu lintas kayak misalnya berkendara tidak memakai helm. Nah, pasti kan dapat hukumannya dari polisi kan? Itu aturannya apa? Dibilangnya hukumnya apa dibilang ya? Aturan yang begitu. Lalu pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan atau miliki, misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bermain, atau hak untuk berpendapat. Jadi setiap manusia, setiap orang, masyarakat memiliki hak ya, hak untuk berpendapat, hak untuk mendapatkan pendidikan ya. Kalian sekolah sekarang itu adalah hak kalian ya. Lalu ada kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau penuhi seperti kewajiban belajar, kewajiban menghormati orang tua, dan kewajiban menjaga kebersihan. Kewajiban kalian bukan menjaga kebersihan kelas. Nah, kewajiban kalian semua kan? Ya, mau itu di rumah, mau itu di sekolah, kan? Nah, lalu menghormati orang tua, kewajiban kalian. Lalu menghormati guru kalau di sekolah ya. Lalu pentingnya menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus seimbang agar tercipta lingkungan yang harmonis. Jika seseorang hanya menuntut hak tetapi mengabaikan kewajibannya, maka ketiadaan keadilan bisa terjadi. Misal kamu menuntut haknya itu untuk belajar, tapi kewajiban kalian menuntut hak untuk sekolah, tapi kewajiban untuk belajarnya tidak dipenuhi. Nah, itu tidak jadinya nggak seimbang kan? Ya kan, antara belajar haknya dan kewajibannya itu harusnya seimbang, yaitu belajar hak untuk belajarnya, hak untuk sekolahnya jalan, hak untuk kewajibannya juga jalan, jadi seimbang. Lalu contoh hak dan kewajiban di sekolah. Hak di sekolah mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan bimbingan dari guru, mendapatkan lingkungan belajar yang nyaman. Lalu kewajiban di sekolah belajar dengan giat, menghormati guru dan teman, menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Lalu ada contoh hak dan kewajiban di rumah. Hak untuk mengungkapkan pendapat, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk istirahat, hak untuk mengungkapkan pendapat. Misal di sekolah apa di rumah, kalian suka berpendapat gak? Misal ditanya ini hal kecilnya, hari ini mau makan sama apa? Kalian suka ditanya kan?
mendapatkan hak pendidikan. Lalu hak untuk istirahat nih, hak untuk istirahat itu yaitu ketika kalian pulang sekolah, bersih segala macam, kalian bisa untuk istirahat untuk kalian juga bisa mendapatkan hak itu ya. Lalu kewajiban di rumah, mau kewajiban membantu pekerjaan rumah, kewajiban menghormati anggota keluarga lain, kewajiban menjaga kebersihan diri dan lingkungan, kewajiban mematuhi aturan rumah. Ini kewajiban di rumah, kewajiban membantu pekerjaan rumah. Di rumahnya sering membantu orang tuanya nggak? Salah satunya apa? Contohnya sering ini terus apa lagi? Apa lagi biasanya apa? Terus lalu kewajiban menghormati anggota keluarga lain. Contohnya menghormati orang tua. Lalu menghormati kakak, lalu misalkan abang atau misalkan kakek gitu ya. Lalu kewajiban menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, ada nggak ini kewajiban menjaga kebersihan diri dan lingkungan? Menjaga kebersihan diri, salah satunya itu mandi, ya merawat badan kita ya, tubuh kita ya. Terus bisa berangkat sekolah pakaiannya rapi, ya wangi sudah bersih kan. Lalu lingkungan, nah lingkungan di rumah sering nggak kalau di depannya ada halaman, bisa ada kolam, sering dibersihin nggak? Lalu kewajiban mematuhi aturan rumah. Setiap rumah memiliki aturannya masing-masing. Misal tidak boleh tidur terlalu larut, ya kan? Terus jangan sering-sering main handphone gitu ya. Kalian ada aturannya? Kalian banyak apa? Coba kalau nyatain. Coba yang selalu diingetin deh apa aturannya? Makannya jangan suka telat, gitu kan. Lalu menghargai hak dan kewajiban orang lain. Menghargai hak orang lain dan menjalankan kewajiban kita akan menciptakan lingkungan yang nyaman. Misalnya jika setiap orang menghargai hak temannya untuk belajar dengan tenang, maka semua siswa dapat belajar dengan lebih baik. Ya, misal ini nih kita lagi belajar, tapi ada yang berisik, tenang gak kalian? Enggak kan? Kalau tenang, gak berisik, tentram, enak gak belajarnya? Jadi kalian itu menghargai hak teman untuk belajar dengan tenang ya. Kalian sudah memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban untuk mengingatkan temannya untuk jangan berisik, ya kan? Itu saja untuk hari ini. Selanjutnya ibu punya tugas kelompok. Kelompoknya ini aja. Kelompoknya ini aja sudah ditentukan kemarin ya. Nah, ini berarti kelompok 1. Ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Ini kelompok 5. Nah, ditulis dulu aja nama kelompoknya. Tugas kali ini ada 3 tugas yang berbeda. Yang pertama itu menjelaskan tentang pengertian. Dan yang kedua menjelaskan tentang contoh-contoh. Yang ketiga mencocokkan. Ya. Boleh dikerjakan. Nanti kalau sudah boleh dipresentasikan ya 2 orang ke depan agar teman-temannya tahu.
hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, ada berapa jenis norma yang kalian ketahui? Norma ada 4. Yang ke-1, norma kesusilaan. Yang kedua, norma kesopanan. Dan yang ketiga, norma agama. Yang keempat, norma hukum. Dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan norma? Norma adalah suatu aturan yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam menjalin hubungan dengan sesama atau lingkungannya. Norma kesopanan, contoh norma kesopanan adalah 1. Berbicara dengan sopan. Yang kedua, berpakaian rapi. Yang ketiga, menghormati guru. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima, menghormati sesama teman. Dan yang ketiga, jelaskan pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang kita peroleh setelah menjalankan suatu kewajiban. Misalnya, di saat membeli buku, kita memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah harganya yang diterapkan. Setelah membayar, kita mendapatkan hak untuk membeli buku tersebut. Dan yang keempat, sebutkan satu contoh hak dan satu contoh kewajiban kalian di sekolah. 1. Mendapatkan pendidikan dari guru. Kewajiban kita untuk belajar dengan giat. Dari hasil foto kami, Demikian hasil diskusi kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil Pada pertanyaan nomor 1, ada berapa jenis norma yang kalian ketahui? Sebutkan. Jawabannya 4. 1. Norma kesusilaan. 2. Norma kesopanan. 3. Norma agama. Dan yang keempat, norma hukum. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan norma? Bisa beri contoh norma yang ada di sekolah. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, digunakan sebagai panduan, tatanan, serta pengendali perilaku yang sesuai dan bisa diterima. Contoh norma yang ada di sekolah: menghormati guru, tidak menyakiti teman, sikap sopan. Nomor 3, jelaskan pengertian dan kewajiban dan pengertian hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban sendiri merupakan dua hal yang saling berkaitan. Seseorang akan memperoleh hak jika sudah melaksanakan kewajibannya. Secara umum, hak adalah kewenangan seseorang untuk mendapatkan atau memiliki, sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang berdasarkan aturan yang ada. Jika kita sudah melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak. Nomor 4, sebutkan satu contoh hak dan satu contoh kewajiban kalian di sekolah. Contoh hak di sekolah: mendapatkan pendidikan, pembelajaran dari bapak ibu guru. Contoh kewajiban: melaksanakan piket, membersihkan kelas. Kemudian diskusi dari kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan? Tidak. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memiliki aturan untuk menjaga keseimbangan jiwa dan sebagai pelajar, mendapat pendidikan yang layak. Tidak kewajiban di rumah, melakukan tugas membersihkan kamar. 4. Tata norma kesopanan. Aturan tentang tata krama dan perilaku. 5. Kewajiban di sekolah, menghormati guru dan teman di sekolah. Demikian penelitian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semuanya? Jadi saya bisa dipahami apa itu norma hak dan kewajiban? Dicatat ya yang teman-temannya presentasikan. Jadi catatan buat kalian ya untuk kedepannya lagi. Jadi materi ini kalian paham semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Di materi ini benar semuanya sudah paham dan mengerti apa itu norma hak dan kewajiban itu sebagai organ negara? Sudah? Sudah? Baik. Semoga kedepannya kalian bisa mengamalkan norma hak dan kewajiban kalian di kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya norma kesopanan selalu berlaku di lingkungan sekolah. Contohnya itu menghormati guru, ya kan, teman, sopannya dalam artian bertemu dengan guru dan temannya sama-sama sopan ya. Apalagi dengan orang-orang di sekitar lingkungan sekolah ya. Semoga kedepannya kalian bisa memahami lagi sekian dari Ibu. Mohon maaf bila ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rima, kemarin kan kita sudah melakukan observasi pembelajaran ya. Nah, kira-kira bagaimana nih perasaan Bu Rima setelah saya mau observasi gitu? Perasaannya duduk. Ya. Terus takut tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi senang juga bisa memberikan ada kesempatan buat tahu sampai mana pengembangan diri. Oh iya, dari tujuan itunya ya, dari apa yang diobservasi itu berarti ya. Alhamdulillah berarti gugup mungkin hal yang wajar ya kalau Bu Rima merasa gugup gitu, karena memang mungkin itu sesuatu hal yang jarang dilakukan gitu ya. Jadi apabila ada perasaan gugup ya itu diwajari, tapi saya melihat itu tidak terlihat sih gitu ya. Bu Rima sudah terlihat tenang gitu. Kemudian kalau kemarin pas saat proses pembelajaran itu ya, kira-kira temuan apa sih yang Bu Rima rasakan gitu dalam pembelajaran itu? Dalam proses pembelajaran kemarin, Iya. observasi paling temuannya yang ditemukan kurangnya interaksi sama siswa ke guru. Paling banyaknya siswa berdiskusi sama temannya. Iya. Tapi kalau ketika akan menanyakan ke guru masih kayak sedikit takut, terus takut salah mungkin ya. Oh gitu. iya. Terus itu paling. Oh iya gitu di situ ya. Ya kemudian menurut Bu Rima kira tujuan dari yang Bu Rima kemarin itu sudah tercapai atau tidak? Menurut saya kurang tercapai Ibu. Ya. Karena kurangnya kolaborasi antara saya guru dan murid, Ya. jadi agak sedikit kurang tercapai gitu dalam proses pembelajaran. Tapi untuk yang lainnya oke. Cuman itu aja Ibu. Untuk anak untuk bertanya Ya. kepada guru masih takut kayak gitu. Begitu. Ya nih Bu Rima sebenarnya semuanya sudah bagus ya Bu Rima gitu. Tapi mungkin ada sedikit ya catatan dari saya juga berdasarkan hasil observasi kemarin itu mungkin apa yang saya dapatkan kemudian dengan apa yang Ibu Rima rasakan itu juga
juga hampir sama ya di situ. Mungkin apa namanya si anak mungkin apa kurang itu ya, kurang aktif mungkin seperti itu. Oke, kira-kira nih Bu Rima setelah yang Bu Rima rasakan untuk apa kedepannya itu apa yang akan dilakukan Bu Rima? Kedepannya paling mempersiapkan RPP lagi, lebih siap lagi Ya. untuk pembelajaran selanjutnya, lalu mencari referensi dari berbagai media atau apa, Ya. terus agar bisa apa ya, lebih tercapai lagi gitu ya, apa Tujuan yang Bu Rima. ya gitu. Bagus. Kira-kira kapan itu akan dilaksanakan? Paling 2 minggu ke depan sekalian mempersiapkan yang akan disiapkan, Ya. sama nanti mau paling saya akan minta ibu untuk observasi saya lagi gitu. Ya baik, insya Allah ya Bu Rima. Kira-kira nih kemudian kalau misalnya setelah apa namanya pembelajaran ini apa yang menjadi indikator keberhasilan Bu Rima yang Ibu Rima rasakan gitu bahwa saya sudah berhasil itu apa ya kira-kiranya? Saya akan merasa berhasil bila anak-anak bisa memahami dan aktif dalam belajar gitu apa yang saya ajarkan. Oh iya, oh baik sekali, bagus sekali Bu Rima. Ya mungkin kita untuk apa namanya sharingnya mungkin sampai di sini dulu ya Bu Rima. Terima kasih juga. Nanti mudah-mudahan nanti Bu Rima saat mau diobservasi lagi itu kita semua dalam keadaan sehat dan bisa tercapai